Ya pemirsa, mabuk saat berkendara, pasangan sejoli berboncengan motor menabrak sejumlah polisi di Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku tidak memakai helm dan tak mempunyai SIM. Pemotor berboncengan tiba-tiba menabrak sejumlah anggota polisi di Jalan Kiai Haji Hasim Ashari, Gambir, Jakarta Pusat yang sedang menggelar razia kejahatan jalanan. Polisi sempat panik, namun segera bertindak mengamankan pelaku. Pasangan sejoli yang tengah mabuk hilang kendali ketika menuruni flyover hingga menabrak sejumlah polisi. Pelaku diamankan paksa usai jatuh tersungkur bersama pasangannya. Polisi menggeledah pelaku dan ditemukan 1 botol minuman keras di dalam bagasi motor. Pria yang berprofesi sebagai satpam ini mengaku dalam kondisi mabuk berat usai menenggak minuman keras bersama pasangannya sehingga tak fokus saat berkendara. SIM nggak ada, Pak. SIM nggak ada. Ya, tak Pak, mau bikin Pak Ganjar. Kemudian terus SIM nggak ada, juga nggak dilengkapi dengan helm, Iya. termasuk yang lainnya ya. Ya. Ini bawa ini. Sekarang surat kendaraannya ada? Hah? Ada itu Pak. Kamu minum ya? STNK-nya iya Pak, saya minum Pak. Pelaku akan melanjutkan ke kamar hotel di kawasan Harmoni. Dia diberhentikan baik-baik tidak mau, kemudian dia panik dan menabrak anggota kepolisian. Tapi sudah kita amankan dan kita lakukan penindakan. Polisi mabuk atau sadar? Sementara ini kelihatannya tidak sadar. Polisi mengamankan sejumlah pemotor yang melanggar aturan karena membahayakan pengguna dan warga lain. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya marak begal, petugas gabungan gelar patroli di panjang jalan di Jakarta. Saat razia di Kebonjeruk, Jakarta Barat, seorang pria pengendara motor ditangkap karena membawa ratusan obat keras. Pengendara motor yang melintas di ruas Jalan Raya Arjuna Kebonjeruk, Jakarta Barat diberhentikan polisi. Pemotor diminta menunjukkan surat kendaraan dan diperiksa barang bawaannya di dalam jok motor serta isi tasnya. Dalam razia ini, polisi menemukan sebilah keris dari dalam jok motor. Kendati beralasan untuk menjaga diri dari aksi pembegalan, pengojek daring ini tetap didata dan sebilah kerisnya disita. Di Jalan Auto Ring Road Kembangan, Jakarta Barat, polisi mengamankan pengendara motor yang membawa ratusan butir obat keras jenis tramadol dan hexamer. Bandar obat keras ini tak berkutik saat diinterogasi polisi. Seorang yang membawa obat-obatan keras sebanyak ratusan butir yang dalam posisi puluhan lembar, yaitu tramadol dan hexamer, sehingga diamankan guna proses lebih lanjut. Polisi berharap masyarakat melaporkan kejadian aksi kejahatan jalanan yang ditemukan melalui 110 layanan bebas pulsa. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan global Sumut Flotilla telah tiba di tanah air. Kedatangan relawan dan jurnalis ini disambut haru oleh keluarga, rekan sesama aktivis, serta Menteri Luar Negeri. Inilah suasana haru menyelimuti terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tangis dan pelukan pecah saat 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel akhirnya kembali ke tanah air. Mereka merupakan relawan dan jurnalis yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla menuju Gaza, Palestina. Namun dalam perjalanan mereka dihadang dan ditahan oleh militer Israel. Sejumlah relawan mengaku mengalami kekerasan fisik dan tekanan mental selama menjalani penahanan. Setelah dibebaskan, para WNI sempat menjalani proses pemeriksaan di Istanbul, Turki sebelum dipulangkan ke Indonesia. Begitu mereka mendapatkan surat kuasa, maka yang dalam kondisi basah dan baju basah, ya. Tapi semuanya ini, insya Allah tidak menjadikan kami menjadi orang yang merasa paling berjasa.
hanya yang sangat kecil sekali yang kami lakukan untuk Palestina. Karena saudara kita yang di Palestina jauh lebih menderita dibandingkan dengan kami. Kami ini hanya debu-debu yang berterbaran, yang tentu tidak patut untuk berbangga, tidak patut untuk menjadi orang yang merasa penting. Tapi mudah-mudahan ini bisa menggelurakan semangat membebaskan Palestina di seluruh dunia. Dalam tragedi ini, Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam perlakuan tentara Zionis Israel yang menyiksa relawan Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan ke Gaza. Yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu. Ini merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh Sementara itu, relawan Global Sumut Flotilla Rahendro Herubowo memberikan berbagai tindakan kekerasan fisik dan pelecehan seksual selama ditahan oleh militer Zionis Israel. Ya cukup kasar lah, bisa dibilang begitu. Ada mengalami cedera nggak, Mas? Teman-teman ya cederanya hampir sama ya semuanya, di bagian punggung, kepala, kayak saya sendiri nih di badan belakang karena saya sempat diinjak juga kan di setrum terakhir. Terus ya variatif. Terus teman-teman aktivis perempuan juga kalau saya dengar kabar ada yang mengalami pelecehan juga, tapi saya nggak bisa menjelaskan secara rinci bacanya seperti apa. Dan kita memang juga ada beberapa titik kita harus ditelanjangi ya, entah apa maksudnya, terus mereka foto seperti itulah kurang lebih. Secret Service menembak mati seorang pria bersenjata dekat Gedung Putih. Tersangka diidentifikasi sebagai seseorang yang mengalami gangguan emosional. Petugas Secret Service Amerika Serikat menembak mati seorang pria bersenjata di dekat Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Sabtu waktu setempat. Pelaku awalnya mendekati pos keamanan di Gate 17 dan melepaskan 3 tembakan sebelum akhir dilumpuhkan petugas. Juru bicara Secret Service mengatakan terduga pelaku kemudian dilarikan ke rumah sakit setelah terkena tembakan, namun kemudian dinyatakan meninggal dunia. Tidak ada personil Secret Service yang mengalami luka dalam insiden tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga berada di kediaman resmi saat kejadian dan tidak terdampak langsung. Seorang warga sipil turut terkena tembakan dan kini berada dalam kondisi kritis. Tersangka diidentifikasi sebagai seseorang yang mengalami gangguan emosional. Sebelumnya telah dikeluarkan perintah larangan mendekat terhadap tersangka. Insiden penembakan ini terjadi setelah sejumlah pejabat tinggi pemerintahan termasuk Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles, Menteri Keuangan Scott Bessent, dan Wakil Presiden J.D. Vance meninggalkan area Gedung Putih. Presiden Donald Trump diketahui tetap berada di Washington DC pada akhir pekan ini setelah membatalkan rencana perjalanan ke klub golfnya di New Jersey. Peristiwa ini terjadi kurang dari sebulan setelah insiden penembakan saat White House Correspondents' Dinner ketika para reporter dan pejabat pemerintahan Trump juga sempat berlindung setelah terdengar suara tembakan. Sebelumnya sejumlah jurnalis di Gedung Putih panik berlarian saat letusan tembakan terdengar di Gedung Putih, Amerika Serikat. Only for the two sides to remain far apart. Letusan tembakan yang terdengar beberapa kali sengaja terekam saat siaran langsung di sejumlah media asing. Reporter yang tengah siaran langsung dibuat kaget serta panik saat mendengar ledakan dari Gedung Putih. Mereka pun lari menyelamatkan diri sebelum dievakuasi petugas ke tempat yang aman. President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.